Maka kemudian Abu Bakar sebelum wafat mengisyaratkan bahwasanya setelahku itu adalah Umar. Jadi mengisyaratkan saja. Maka dalam kepemimpinan Islam apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Abu Bakar itu juga isyarat. Apa yang dilakukan Abu Bakar kepada Umar itu juga isyarat. Dan nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan, maka begitu wafat langsung Abu Bakar langsung semuanya membaiat Umar. Nah, Bapak dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala hadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yu'allimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ij'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam sirah Khulafa ar-Rasyidin. Jadi kalau sirah nabawiyahnya sudah selesai karena wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diganti dengan sirah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar tahun ke-11 sampai tahun ke-13 Hijriah. Dan kemarin kita telah membahas perluasan wilayah Islam, peluas ke Irak dan ke Syam, ke Palestina. Nah, di tengah-tengah itu maka ada berita bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat. Nah, namun sebelumnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasca perang Yamamah ada satu amalan besar yang dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan Al-Quran yang berserakan, yang ada di pelepah korma, yang ada di kain, yang ada di batu, yang ada di kayu, semuanya dikumpulkan ke dalam satu mushaf, nah yang disebut dengan Al-Quran. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masanya yang hanya 2 tahun melakukan 3 amalan besar, yaitu memerangi orang-orang murtad, kemudian memperluas wilayah Islam ke Irak dan ke Syam, dan yang berikutnya adalah Jam'ul Quran, yaitu mengkodifikasi atau menyusun Al-Quran. Serta ketika membahas masalah Jam'ul Quran, maka otomatis menyusun ayat dan surat-surat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jam'ul Quran ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Jam'ul Quran ini berdasarkan redaksinya dalam surat Al-Qiyamah itu disebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'ana inna alaina bayanah. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran. Nah, jadi maka Jam'ul Quran itu dikatakan yang dimaksud dengan Jam'ul Quran itu adalah pertama menghafalkannya. Jadi ketika Rasulullah SAW pengen supaya nggak ketinggalan
Ketika Jibril menyampaikan dan kepengen supaya nggak ketinggalan, maka Rasulullah kemudian mengikutinya. Maka ditegur oleh Jibril, nggak usah begitu, diam saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang mengumpulkan Al-Quran dan kami yang akan membacakannya. Nah, kemudian Jamul Quran ini juga mempunyai arti penulisan secara keseluruhan surat, ayat, surat dan sebagainya. Dan keduanya terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ini dalam ulumul Quran dikatakan ini adalah periode ke-1 pengumpulan Al-Quran. Tapi pengumpulan Al-Quran artinya adalah menghafalkannya dan menuliskannya. Tetapi saat itu Quran ada di pelepah korma, Quran ada di tulisan kayu, tulisan Quran itu ada di kayu, ada di tembok-tembok rumah, di batu, di baju dan sebagainya. Nah, pada saat itu penghafal Al-Quran ini banyak sekali. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salim bin Ma'aqil, ada Mu'ad bin Jabal, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Zaid bin Sakan, dan ada Abu Darda. Az-Zahabi dalam kitabnya mengatakan mereka semuanya telah tasmi' memperdengarkan bacaan Al-Quran pada masa Nabi dan sanadnya sampai pada kami. Artinya orang-orang ini sudah tasmi' 30 juz di zaman Nabi. Jadi mereka ini sudah hafal 30 juz meskipun Qurannya ada di mana-mana, tapi sudah ada di dada mereka. Nah, ini adalah sumber utama dalam pengumpulan Al-Quran. Karena ada sumber kedua, sumber sekunder, yaitu Quran yang ditulis di kain, Quran yang ditulis di baju, Quran yang ditulis di batu, di pelepah korma dan sebagainya. Dan dahulu sedikit sekali orang yang menulis dan membaca, dan diantara yang membaca dan menulis adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Nah, ini adalah katibu al-wahyi, orang-orang yang menulis wahyu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasca perang Yamamah 70 orang qurra penghafal Quran itu syahid. Perang Yamamah ini melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, di perang itu 70 qurra penghafal Al-Quran itu syahid. Karenanya Umar bin Khattab usul Abu Bakar, ini kalau dibiarkan dan ada perang lagi kau umumkan, maka aku khawatir seandainya kau umumkan, maka yang pertama daftar itu adalah para hafid. Dan aku khawatir hafid-hafid ini akan habis. Karena itu aku usul supaya engkau membukukan Al-Quran, dijadikan menjadi sebuah buku, dikodifikasi. Nah, Abu Bakar tidak mau. Hadza la ya'muruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah memerintahkan kita. Rasulullah nggak pernah pesan kepada kita untuk kemudian mengumpulkan Al-Quran. Tapi kemudian karena umat terus-menerus menjelaskan sampai kemudian Allah membukakan hati Abu Bakar, dan Abu Bakar kemudian menerima usul Umar bin Khattab. Nah, karena itu maka Abu Bakar menunjuk panitia penulisan dan pembukuan Al-Quran, dan panitianya, koordinatornya itu adalah Zaid bin Thabit. Karena secara hafalan dia termasuk yang sanadnya dan hafalannya kuat, dan yang kedua dia termasuk penulis wahyu yang 4 tadi. Nah, maka ketika disampaikan kepada Zaid, maka Zaid tidak mau. Jangan saya, wahai Abu Bakar, ini pekerjaan berat sekali. Seandainya kau perintahkan aku untuk memindahkan gunung Uhud, maka aku akan pindahkan gunung Uhud daripada aku mengumpulkan Al-Quran. Padahal gak mungkin kan? Artinya menunjukkan ini
hal yang sangat berat kan gitu ya. Karena itu maka kemudian Zaid bin Sabit, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, membuat satu panitia kecil bahwasanya Quran itu tidak akan ditulis kecuali ada dua bukti. Bukti yang pertama satu penghafal, yang kedua adalah bukti-bukti yang berserakan. Nah, yang berserakan ini dicocokkan dengan hafalannya. Jadi tidak seperti kita punya pemikiran mana buktinya kan gitu. Nah, ini tulisan, ini buktinya Pak. Kalau Quran enggak, ini ada tulisan, cocok enggak dengan hafalannya saya. Jadi yang menjadi landasan utama itu adalah al-hifz, hafalan, bukan kitabah, bukan tulisan. Nah, jadi hifz itu A1, yang ditulis itu A2. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala selesailah masa pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada periode ketiga, kodifikasi Al-Qur'an pada masa Utsman bin Affan. Di antara kondisi yang melatar belakangnya adalah terjadinya perbedaan bacaan di masyarakat Syam dan Irak, khususnya di daerah Armenia dan Azerbaijan, terkait dengan gimana mereka membaca Al-Quran. Ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduha. Jadi ada yang imalah, ada yang enggak. Dan mereka mengatakan, kami mendengar demikian dari Nabi. Karena itu hampir mereka itu kemudian berbunuh-bunuhan, merasa dia yang paling benar. Maka kemudian Hudzaifah al-Yamani usul kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, ini nggak bisa dibiarkan. Maka haruslah Quran yang ada di seluruh negara Islam itu semuanya ditarik, diambil dan kemudian dihancurkan, dan kemudian dibikin Quran yang sudah ada di zamannya Abu Bakar, dan itu dikopi, diperbanyak dan disebarkan supaya bacaannya itu satu. Nah, karena memang ada 10 bacaan, 10 bacaan. Maka kemudian sama Utsman bin Affan ditulislah, dikumpulkanlah sahabat-sahabat yang dulu pernah menulis Al-Quran, dan kemudian panitianya tetap sama, yaitu Zaid bin Sabit dibantu oleh Sa'id bin As, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Harith. Kemudian Quran yang ada di seluruh dunia Islam itu semuanya diambil, kemudian dikumpulkan dan dibakar, dan gak ada lagi Quran. Dan kemudian Quran yang ada itu dinukil, yang pada waktu Abu Bakar wafat maka diserahkan ke Umar. Ketika Umar wafat diserahkan ke Hafsah, anaknya Umar. Maka Utsman minta kepada Hafsah untuk dipinjami Al-Quran dan kemudian dikopi, kemudian diperbanyak menjadi 6 atau 7, kemudian dibagikan ke setiap daerah, Irak 1, Sam 1. Nah, ini menjadi Quran Indo. Nah, karena ditulis di zaman Utsman, maka dinamakan Rasul Utsmani. Dan yang sampai pada kita itu adalah Rasul Utsmani. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membedakan kodifikasi di masa Abu Bakar dan masa Utsman, kalau pada masa Abu Bakar didorong oleh sebuah kekhawatiran hilangnya Al-Quran dan meninggalnya penghafal Al-Quran, sedangkan pada masa Utsman dikarenakan ditemukan banyak perbedaan bacaan Al-Quran dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pada masa Abu Bakar dimulai dengan pengumpulan dan penukilan Al-Quran yang terdapat pada kulit binatang, pelepah kurma, kain ke dalam satu mushaf. Adapun kodifikasi pada masa Utsman adalah dengan menukil atau mengkopi tulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan menyeragamkan bacaan pada satu bacaan, yaitu bahasa Quraisy. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ilmu Al-Quran itu berkembang.
Kemudian terjadilah pembahasan apakah susunan Al-Quran ayat-ayatnya itu tauqifi, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dia itu ijtihad manusia. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya urutan ayat dan surat itu adalah tauqifi, artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai ayat kelima, kemudian wahyu berhenti. Kemudian turun ayat yang kedua. Pada ayat kedua adalah surat Al-Muzammil. Dalam riwayat yang lain Al-Mudaththir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seandainya Al-Quran itu ditulis berdasarkan turunnya, maka tentunya yang pertama itu adalah surat Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Nah ini. Nah, karena itu maka urutan surat dan ayat itu adalah tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayat itu turun, maka Rasul mengatakan, tulislah surat ini ayat 1 sampai 5, dan ini dalam surat Al-Alaq. Kemudian mungkin sekitar 3 bulan lagi turun berikutnya, tulislah dalam surat Al-Alaq ayat ke-6 sampai ayat ke-18 dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, satu contoh. Ini dalam Al-Baqarah 245. Ketika Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan Allah melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau di dalam Al-Quran Al-Baqarah 245. Ketika ayat ini turun, maka orang-orang Yahudi berkumpul. Mereka punya majelis taklim juga seperti kita. Majelis taklimnya adalah di rumah salah seorang di antara mereka yang namanya Midras. Nah, kiainya atau kepala sukunya namanya Finhas. Mereka mengatakan, nahnu Allahu faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kami ini yang kaya. Kenapa? Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, lah Allah kok pinjam, berarti kami lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu Abu Bakar datang ke rumahnya Finhas ini ingin berdakwah. Ketika itu disampaikan, Abu Bakar, Tuhanmu itu fakir, masa Tuhan kok pinjam? Buktinya ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Berarti kami ini nggak perlu pinjam, kami lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar malah dipukul Finhas ini. Jadi Allah dihina, Allah fakir, maka kemudian Abu Bakar itu marah. Padahal nggak biasanya Abu Bakar itu marah, dipukul Finhas itu. Nah, ketika Finhas itu dipukul, maka kemudian Finhas ini lapor datang kepada Nabi. Ya Muhammad, temanmu ini telah mukul aku. Islam kok begini? Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bertanya, Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia? Apa benar? Iya ya Rasulullah, saya pukul dia. Kenapa kau pukul dia? Ya Rasulullah, masa dia mengatakan Allah itu fakir dan mereka yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya nggak terima ya Rasulullah, saya pukul dia kan gitu. Kemudian ditanya, Finhas, apa benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Enggak ya Rasulullah, saya nggak ngomong gitu. Nah, ketika itu maka turunlah dalam surat Ali Imran,
laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, ini untuk membenarkan perbuatan Abu Bakar. Abu Bakar itu benar. Nah, maka shadaqah, benar kamu wahai Abu Bakar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kan jauh sekali. Ali Imran 181, Al-Baqarah 245 kan gitu ya. Kalau seandainya Quran itu disusun berdasarkan istihad urutannya seperti itu, harusnya ayat ini menjadi Al-Baqarah 246 gitu. Bukan Ali Imran 181. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu susunan ayat dan surat dalam Al-Quran itu adalah tauqifi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jam'u Al-Quran. Oke, nah inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar di masa itu, dan sebenarnya yang meributkan itu tidak di masa Abu Bakar. Yang meributkan di masa itu adalah setelahnya, orang-orang yang belajar Al-Quran baru kemudian mengkritisi kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan jadi ketika perang di Yarmouk ya, perang di Yarmouk, maka datanglah surat bahwasanya Abu Bakar wafat. Maka kemudian Abu Bakar sebelum wafat mengisyaratkan bahwasanya setelahku itu adalah Umar. Jadi mengisyaratkan saja. Maka dalam kepemimpinan Islam apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Abu Bakar itu juga isyarat. Apa yang dilakukan Abu Bakar kepada Umar itu juga isyarat. Dan nggak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Maka begitu wafat langsung Abu Bakar langsung semuanya membaiat Umar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan Umar pertama kali ketika beliau diangkat menjadi khalifah? Maka ketika dalam perang Yarmouk itu keputusan yang diambil adalah memecat Khalid bin Walid. Padahal pasukan perang kan gitu ya, panglima perang. Di tengah perang berkecamuk datang surat dari Madinah bahwasanya kepemimpinan sekarang adalah untuk Abu Ubaidah dan bukan Khalid bin Walid. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah Umar? Namanya adalah Umar ibn al-Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Qad ibnu Zarah ibnu Abi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay. Lu'ay ini salah satu kakeknya Rasulullah SAW. Nanti Lu'ay dari Lu'ay Quraisy, artinya disambung-sambungkan ya sama ketemu dengan Nabi SAW. Beliau diberi gelar Amirul Mukminin dan beliau juga diberi gelar Al-Faruq. Al-Faruq karena membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan beliau diberi kunyah. Kunyah itu ketika diawali dengan Abun atau Ummun atau Ibnun, dikenal diberi kunyah Abu Hafs Al-Qurashi Al-Adawi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung ustusyida ini. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan saat itu umurnya adalah 27 tahun. 27 tahun. Umar ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abdullah bin Umar ditanya, gimana ayahmu? Kana abi abyad ta'luhu humrah.
bapak saya itu kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, jadi belum marah sudah merah gitu kan. Putih kemerah-merahan. Tiwalan, tinggi, aslak, botak. Umar itu botak. Asyad, dan beruban. Nah, tanya beruban. Wa qala Anas kana yakhdabu bil hina. Umar itu senang memakai hina. Hina ini kalau kita semir Pak ya. Tapi hina itu warna yang diperbolehkan antara hitam dengan coklat. Itu hina. Gitu. Wa qala Sama wa kana Umar yasra'u fi masyihi, dan Umar itu kalau jalan kencang, cepat. Makanya ketika ada film Umar yang berapa 2 jam atau 3 jam ya, ketika dia lewat kemudian orang-orang yang perutnya besar dikatakan mahal, apa ini? Perutnya ditabok, apa ini? Nah, karena dia jalannya lambat kan gitu ya. Nah, ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar ini mempunyai banyak keutamaan. Qala Ibnu Mas'ud, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami ini terus bertambah mulia ketika Umar masuk Islam. Karena doa Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, tinggikan kedudukan Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat yang lain, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab wa kana ahabbuhuma ilayya ila Allah Umar bin Khattab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah pentingnya doa. Abu Jahal itu orang yang berpengaruh, Umar itu orang yang berpengaruh. Dan Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan satu di antara dua orang ini, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi, Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, jadi kalau ada musuh-musuh Islam, ada orang yang memusuhi Islam, itu sunnahnya didoakan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan dia yang menjadi penolong Islam. Nah, gitu. Kan Umar itu bencinya kepada Nabi seperti apa? Luar biasa. Bahkan masuk Islamnya Umar itu adalah karena ingin membunuh Nabi. Tapi dengan itu menjadi sebab masuk Islam. Kemudian Umar ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sangat ditakuti setan. Jadi kalau Umar berjalan di satu lorong, maka setan akan berjalan di lorong yang lain. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW qala, ya ibn Khattab, fawalladhi nafsi biyadi, wahai anaknya Khattab, maksudnya Umar, demi jiwaku yang berada di genggamannya, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika. Tidaklah engkau akan bertemu dengan setan. Kalau engkau berjalan di satu lorong, maka setan itu akan berjalan di lorong yang lain. Nah, jadi kalau lewat sini, setannya lewat sana. Nah, ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitana yafriqu min Umar. Sesungguhnya setan itu yafriqu min Umar, lari dari Umar, berpisah dari Umar. Nah, ini luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Setan aja lari, berapa lagi orang. Oke. Nah, dan di antara keutamaan Umar, kata Rasulullah, Umar ini orator, orang yang pandai ngomong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kana fil umam muhadditsun. Sungguh ada dalam setiap umat itu muhadditsun, orang-orang yang pandai ngomong, orator. Fa iyyakun fi ummati ahad fa Umar bin Khattab. Kalau itu ada di umatku, maka orang itu adalah Umar bin Khattab. Nah, kalau Muslim. Tapi ternyata kemarin
Ketika sama Abu Bakar, ternyata Abu Bakar lebih pintar daripada Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar wa qalbi, dan pada hatinya Umar. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak peristiwa turunnya ayat itu disebabkan oleh Umar. Gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Seandainya Allah mengutus nabi setelahku, maka nabi itu adalah Umar. Nah, ini kan untuk menjawab bahwasanya orang-orang Syiah mengatakan setelah Nabi Muhammad itu adalah Ali. Maka Nabi mengatakan seandainya ada nabi setelahku itu adalah Umar. Gitu. Wa Ibnu Abbas qala li lamma waliya Umar qila lahu, ketika Umar menjadi khalifah, laqad kana ba'dun nas ay yahida hadzal amr anka. Sebagian orang itu menjauh dari Umar. Kenapa? Karena Umar itu keras. Wa madza? Ada apa? Qala yasumuna annaka fadhun ghalid. Mereka menyangka bahwasanya kamu itu keras, kamu itu kasar, suka marah-marah. Qala alhamdulillahilladzi mala qalbi rahmah wa mala qulubihim li rahbah. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi hatiku dengan rahmatnya dan memenuhi hati mereka dengan ketakutan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, presiden tapi sangat sederhana, sangat menjaga harta negara. Qala Ahnaf bin Qais, sami'tu Umar yaqul, la yahillu li Umar min malillah illa hullataini. Tidak halal bagi Umar dari harta Allah, maksudnya harta negara, kecuali 2 baju. Presiden kan boleh ngambil dari uang negara, tapi Umar hanya mengambil 2 baju saja. Hullatus syita wa hullatus shaif, baju di musim dingin dan baju di musim panas. Jadi nggak setiap momen Agustusan baju baru, Sumpah Pemuda baju baru. Nah, ini karena ini uang negara. Gitu. Wa qala Qatadah, karena Umar yalbas wa huwa khalifah jubbah min suf marqu'ah ba'daha bi adab wa yatufu fil aswaq ala atiqi dhurrah. Qatadah mengatakan, Imam Qatadah, dulu Umar itu ketika jadi khalifah memakai jubah dari wol, tetapi marqu'ah ba'daha bi adab, sebagiannya itu ditambal dengan kulit. Maksudnya banyak lubang-lubangnya. Nah, ini Masya Allah, ini presiden. Ini presiden. Nah, ini wa qala Anas, ra'aitu baina katifai Umar arba' ruqa'in fi qamisihi. Aku melihat di 2 pundaknya Umar 4 jahitan pada kemejanya. Jadi banyak tambalan bajunya Umar ini luar biasa. Wa qala Abu Utsman An-Nahdi, ra'aitu ala Umar izarat marfu'an bil adab. Aku melihat pada bajunya Umar, pada sarungnya Umar, marfu'an bi adab, ditempel dengan kulit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ketika Umar haji? Apakah dapat fasilitas kemah, tenda yang luar biasa? Qala Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, hajjatu ma Umar, aku haji bersama Umar. Fama daraba fusqatan wala khaba, maka tidak ada Umar itu mendirikan tenda, tidak juga kemah-kemah kecil. Karena yulqi al-kisa wa natr ala syajarah wa yastadilla tahtahu. Dia menggelar kain di bawah pohon, kemudian tidur di bawahnya. Makanya ketika ada orang Yahudi
nyari mana presiden kalian, itu yang tidur di bawah pohon, itu presiden kalian. Gak percaya. Nah, maka dia mengatakan, adilta ya Umar, fa'aminta waninta ya Umar. Engkau berlaku adil wahai Umar, maka engkau merasa aman dan engkau bisa tidur meskipun di bawah pohon tanpa pengawalan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini sering menangis, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Qala Al-Muttalib bin Ziyad an Abdullah bin Isa, kana fi wajhi Umar bin Khattab khattani aswadani min al-buka. Di wajahnya Umar itu ada dua garis hitam. Ada dua garis hitam minal buka, karena saking seringnya nangis sampai kemudian membekas garisnya itu hitam. Nah, ini Umar bin Khattab karena sering muhasabah. Wa Ibnu Hasan qala kana Umar yamurru bil ayat min wirdihi fayasqutu hatta yu'adu minha ayyaman. Umar itu kadang-kadang murojaah, membaca ayat yang dihafal. Ketika membaca yang dihafal itu nggak bisa lanjut dan pingsan. Dan baru beberapa hari kemudian dia sehat kembali. Jadi subhanallah, Umar itu raqiq, perasaannya itu sangat halus gitu. Wa qala Anas, kharajtu ma'a Umar fadakhala ha'itan fasamituhu yaqul baini wa bainahu jidar. Ketika aku keluar bersama Umar, maka Umar masuk di sebuah tembok, masuk di hadapannya ada tembok. Fasamituhu yaqul baini wa bainahu jidar. Kemudian dia mengatakan, Umar bin Khattab Amirul Mukminin, dia ngomong kepada dirinya sendiri, wahai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, wallahi latattaqiyanna Allah Banil Khattab au la yu'adzibanna. Demi Allah, kalau engkau tidak bertakwa wahai Umar, maka engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selalu bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Wa qala Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Umar akhadha tabinah minal ardi. Aku melihat Umar mengambil tabinah. Tabinah itu tempat yang dibuat dari tanah. Qala ya laitani hadhihi tabinah. Ya Allah, seandainya aku itu jadi tempat ini saja, gak jadi manusia. Ya laitani lam aku syai'a, seandainya aku itu gak jadi apa-apa. Ya laita ummi lam talidni, seandainya ibuku belum melahirkanku. Artinya ini amanah yang luar biasa. Jadi beliau muhasabah dirinya, dan ketika muhasabah itu kemudian dia karena takut dengan hisab atau hisabnya Allah, maka beliau tidak mau untuk menjadi apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kepribadian umat, karena sahibu iradah, orang yang kuat dalam kemauannya, du saksiyatin qawiyah, azimun hazim. Umar ini azimun, kalau punya niat maka harus diwujudkan. Apa Bapak bahasa kita kalau pengennya harus? Itu Umar. Hazimun, disiplin. Lahu haibatun bainan nas, dia punya haibah, punya wibawa di antara orang-orang sekitarnya. Waladaihi minal ilmi wa rajahatil aqli, dan dia punya kecerdasan, wa husnul tasarruf, dan punya prediksi-prediksi yang luar biasa. Dan dulu ketika di masa jahiliyah menjadi duta, orang yang diutus untuk mendamaikan, dan ini itu Umar.
Haitsu kana minal qara'in alladziina ya'rifuna al-qira'ah wal kitabah, dan termasuk orang yang sedikit bisa membaca dan menulis. Kama urifa anhu al-jiddiyah, Umar itu dikenal dengan jiddiyah, orang yang semangat, wa qillatud dhahik, sedikit tertawa, wa jahuratus shaut, suaranya tinggi, kuat, wa tatamayyazu radhiyallahu anhu bil mas'uliyah wal firasa wal adab, dan yang membedakan dengan yang lain, orang ini penuh dengan tanggung jawab, pandai berkuda, dan adil dalam memutuskan masalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar ini juga punya firasat yang kuat. Punya firasat yang kuat, dan ini adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar khutbah Jumat, dan ketika itu Umar mengirimkan pasukan ke daerah ke Syam. Pasukan itu sudah 1 bulan Umar mengirimkan pasukan itu. Ketika khutbah Jumat, tiba-tiba Umar mengatakan, ya Sariyah khalfal jabal, ya Sariyah khalfal jabal, ya Sariyah khalfal jabal. Wahai pasukan, pindahlah ke belakang gunung, pindahlah ke belakang gunung, pindahlah ke belakang gunung. Orang yang saat itu hadir di sholat Jumat bingung, ini Umar ngapain? Ya Sariyah khalfal jabal. Nah, kemudian setelah peristiwa itu 1 bulan, datanglah pasukan dari Syam ini. Kemudian mengatakan, wahai Umar, ketika kami terdesak oleh musuh, maka kami mendengar suaramu. Jadi Umar digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suasana perang ketika khutbah Jumat. Dan kau katakan, pindahlah ke belakang gunung, pindahlah ke belakang, maka kami pindah ke belakang gunung, dan alhamdulillah setelah itu kami bisa memenangkan peperangan. Nah, ini karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Umar, dan luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, dan masih banyak lagi kisah-kisah Umar, karena masa khalifahnya Umar itu adalah 10 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, berarti masih 12 tahun. Karena Khalifah Ar-Rasyidin itu 30 tahun. Utsman nanti yang lebih panjang, kemudian Ali pendek. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sampai di sini, sampai ke kepribadian Umar radhiyallahu anhu, dan apa saja yang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Umar pada masa pemerintahannya 10 tahun, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.